Subhanallah, siapa yang nyangka mah hidup dan perasaan kita jadi heboh begini hanya karena seekor semut kecil hitam? Pengen lihat gimana mukanya Azam sama Ayah. Maksudnya? Ya sebel aja. Gimana suami mama dimarah-marahin, diketusin sama mereka. Seolah-olah semua ini kesalahan papa. Sampai kita gak enak hati untuk terima gajinya. Ma, nggak usah dipermasalahin. Yang penting masalahnya sudah clear dan gak ada fitnah lagi. Sakit hati masih ada. Mama, please deh. Ini masalah biasa di kerjaan. Buat mama gak biasa. Mama gak rela suami masalah-salahin terus. Kita udah rugi moral, rugi nama, rugi segala-galanya. Ya, sejumlah uang atau hadiah cukuplah untuk mengobati sakit hati kita. Mama kok jadi antagonis gini sih? Mama lupa. Itu kan adik kita sendiri. Tahu ah, justru adik kita sendiri harus dikasih pelajaran. Biar gak sembarangan sama kakaknya. Kasus ini nih bakal diduitin ya sama dia. Zam, pokoknya gini ya, kamu jangan kelihatan ngerasa bersalah di depan Kak Iva. Bisa-bisa habis uang kamu untuk ngebayar rasa bersalah ke dia. Kamu ngomong apa sih? Kita bakal balik disalah-salahin, diper sama dia. Lihat aja nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ayah. Tuh simak aja kan, nada suaranya aja udah so galak, mau ngejatuhin mental kita. Masa sih kakak kamu sepreman itu sama adiknya sendiri? Kalau ada kesempatan iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Kak Iva kok pucat amat? Iya, Bang Ferry juga. Ya ampun, suami istri kok bisa barengan kena diarenya? Semut itu terlindas dan lengket di kertas ketika Sila mencetak desainnya di komputer. Subhanallah. Jadi, semua huru-hara ini cuma gara-gara semut hitam kecil. Ya ampun, kasihan suami saya sampai stres. Stres gimana maksudnya, Kak? Kamu udah mulai masuk jebakan. Sejak kasus buku itu, Bang Ferry drop banget. Dia benar-benar merasa sangat bersalah. Benar-benar drop. Ya ampun, sama dong sama Azam. Mengalami kerugian miliaran rupiah, belum lagi dapat kecaman dan kecurigaan dari berbagai pihak. Membuat mentalnya sangat hancur. Lihat aja badannya, turun loh sampai 4 kilo. Yang penting semuanya sekarang baik-baik aja. Iya, sekarang. Waktu itu, apanya yang baik-baik aja? Papa kan malamnya sampai ngigo. Sehabis dilabrak sama Azam di kantornya. Bukan melabrak, Kak, cuman marah biasa. Siapa yang nyangka? Ternyata ini semua cuma karena seekor semut hitam kecil. Bukan cuma error. Kak Iva bilang ke Bang Ferry tadi di jalan, kemunculan semut itu benar-benar udah di luar kemampuan kendali manusia. Ya, saya minta maaf, Bang. Sudah menegur Abang dengan keras. Nggak apa-apa, Zam. Alhamdulillah, Ayah sampai terharu loh dengernya. Syukurlah ya kalau udah pada saling memaklumi. Jadi Bang Ferry nggak salah kan, Ay? Zam? Jadi setelah saya renungkan, Bang, ini kehendak Allah yang entah apa mau kehendaknya. Peristiwa kecil ini terlalu spektakuler, Bang. Semut itu muncul di saat yang tepat, terlindas silinder printer, lalu bangkainya lengket di huruf yang tepat hingga membuat arti dari ayat suci itu berubah menjadi 180 derajat. Kira-kira apa ya, Bang, hikmah dari peristiwa ini? Papa masih pusing, Pak? Enggak, Wah.
Papa lagi mikir. Allah lagi unjuk kekuatan dan kemahapengaturannya. Cukup hanya dengan seekor semut kecil hitam, Allah bikin kantor lu rugi lebih dari 1 miliar. Untuk apa Allah unjuk kekuatan terhadap saya, Bang? Saya sudah tidak butuh lebih banyak bukti untuk mengakui kebesaran Allah. Ayah mungkin? Menjodohkan aku dan kamu aja udah jadi bukti kekuasaannya yang gak bisa ditentang. Kenapa? Kamu nyesel nikah sama aku? Justru pengennya aku ada 2 orang kamu jadi suami aku. Kalau kamu hilang, aku gak punya gantinya dong. Sebaliknya kalau aku hilang, kamu punya cadangannya sampai 17. Sini. Naikin kakinya ke sini, aku pijatin. Gak butuh. Ntar aja. Nafasnya masih berasa sesek nggak, Pak? Udah deh Kak, jangan lebay nih. Cek rekeningnya. Ayah barusan transfer sebagai tanda minta maaf. Nah, gitu dong. Terlalu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini, Zal. Silahkan kita renungkan sendiri. Mudah-mudahan itu karena Allah pengen lu membuktikan cinta lu kepadanya. Dan kadang sebuah peristiwa tentang kita ditujukan untuk orang lain. Wallahu a'lam. Di sini karir militer gue berawal. Bahkan gue ikut ngebangun markas besar ini. Bertahun-tahun gue jadi hansip. Semua orang percaya kalau gue cuma bisa jadi hansip, termasuk mantan bini gue. Sekarang saatnya gue tunjukkan kepada Republik. Gue akan jadi manusia baru. Gue adalah hansip terkaya di Indonesia. Kamu mau jadi hansip lagi? Saya yang paling pantas. Tunjangannya ndak berubah, Din. Masih segitu-gitu juga. Ini pengabdian, bukan pencarian. Kamu akan harus ronda lagi setiap malam. Berkeliaran lagi seperti kelelawar. Emang saya keturunan Batman? Din, Sah. kenapa kamu pengen jadi hansip lagi? Sebentar lagi saya jadi pemenang. Jadi orang sukses. Saya pengen meraih kemenangan itu dalam seragam hansip. Kesuksesan apa yang kamu kejar? Ukurannya apa? Uang, ilmu, kekuasaan, atau agama? Pokoknya saya mau buktiin bisa bikin rumah lebih cepat dari teman-teman saya. Kenapa? Kamu habis dihina orang. Pak Jalan nantangin saya dan Asrul balapan bikin rumah untuk keluarga. Pemenangnya dapat hadiah umroh. Sekaligus mempekerjakan yang kalah sebagai pembantu di rumahnya. Wah, amazing sekali. Kalau kita bisa memperbudak sesama rakyat. Wah, nggak kebayang sensasi spiritualnya melihat Pak Jalal jadi pembantu di rumah kamu, Din. Ini tuan rumah yang baik. Makasih, Bu.
Pada ngapa ketawa-tawa? Ini mah si Udin balapan bikin rumah sama Asrul, Pak Jala dan Ustadz Ferry. Sedangkan yang kalah jadi pembantu di rumah pemenangnya. Keluarin Pak Ustadz dari lomba. Menang atau kalah akan jadi fitnah buat dia. Maksudnya Bu? Mama ini merusak kesenangan saja. Pak Ustadz sendiri yang rela jadi peserta lomba. Papa harusnya ikut jagain dong. Ustadz itu pembimbing akhlak umat dan penjaga syariat. Bersaing dengan umat, dengan makmum, cuma merusak wibawanya aja. Mama sebagai jemaah dia nggak rela. Oh, yang penting kan ilmunya ndak luntur. Sedangkan wibawa yang lemah itu bisa dibantu dengan sistem kepemimpinan yang canggih. Lagian kalau nggak berwibawa akan banyak dibantuin dia pemerintah. Masalahnya Din, pemimpin yang lemah sering bikin rakyat ngelunjak, memicu keberanian para pemberontak. Begitupun dalam hal agama. Jadi wibawa seorang pimpinan itu penting. Minum airnya. Iya Bu. Jadi begitu pertimbangan lo, Din? Ya begitu dah. Pak Ustadz harus angkat kaki dari ajang balapan bikin rumah. Takutnya wibawa Pak Ustadz langsung jatuh. Nah, saya sebagai muridnya juga harus jaga wibawa Pak Ustadz dong. Terus gue ngapain? Jadi pengawas lomba aja. Kalau ada peserta yang melenceng dari syariat, tegur. Jangan diem aja. Oke. Tapi lu ngomongnya yang enak dong. Iya, maaf. Kebiasaan saya di militer suka gitu. Kayaknya lu yakin banget bakal menang. Bukan kayaknya lagi Pak Ustadz, tapi emang yakin. Yang bikin lu semangat apa? Dendam dan kemarahan. Itu motivasi favoritnya setan. Pak Ustadz nggak ngerti sih. Saya udah capek dikecil-kecilin orang, tau nggak? Emang lu kecil. Sekali lagi lu ngomong kasar sama gua gepengin lu sekecil-kecilnya, Din. Iya, maaf. Saya juga tersinggung waktu ditantang-tantangin balapan bikin rumah. Seolah-olah saya ini makhluk nggak berdaya. Pada dasarnya, semua makhluk ciptaan Allah tidak berdaya upaya. Kecuali ada kekuatan Allah. Masa lalu di mana? Biasa aja kali ngomongnya. Nggak perlu ketus gitu. Ngomong-ngomong persiapan lu gimana? Ya siap menang. Amin. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kebaikan kepada lu sehingga keluarga lu bisa balik lagi bareng lu. Amin. Tapi kalau Herlina nggak mau balik lagi ke saya gimana Pak Ustadz? Ya cari yang lain. Allah tidak menciptakan perempuan cantik cuma satu. Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Ada yang gak pernah berubah dari musola ini, yaitu selera Bang Jack. Dalam hal apa?
dalam hal memilih bunga dan pot. Pilihannya itu aja, model potnya itu aja. Paling dalam seminggu laku 2-3 pot, dan hidup terus berjalan dengan segala kesulitannya. Orangnya mana? Lagi ke rumah saudaranya. Makanya mamamu mau lama-lama di sini. Bikin tamannya asal sih, nggak pakai konsep. Yang penting rapih. Ya orang nggak mau belanja keindahan di sini. Di sini bukan tempat belanja keindahan, suamiku. Di sini adalah tempat belanja kejujuran. Ih, lucu. Yang mana? Kejujuran udah terbukti eksis dengan segala macam bentuknya adalah masa lalu. Semua momen menjadi ukuran perkembangan kita. Dan masa laluku adalah di sini. Di sini aku pernah mengira-ngira tentang masa depanku, juga masa depan kita. Aku berpijak di sini dengan impian yang gak pernah berani lebih tinggi daripada kubah bulan bintang itu. Aku cuma seorang perempuan cerdas dengan mimpi yang sederhana. Aku ingin mencintai laki-laki yang aku percaya. Itu aja. Saya minta maaf Kalila. Buat apa? Kamu gak salah. Kalila aja yang kegeeran sama kamu dan berharap yang gak mungkin. Aku percaya sama kamu, Zam. Dan itu bikin aku nyaman. Saking nyamannya, bahkan aku suka dibohongin sama kamu. Tapi masalahnya, kamu bener-bener bohong. Kamu bohong bukan karena pengen lucu, tapi karena pengen ngerubah kenyataan. Kamu nyuruh Kalila untuk nasihatin aku tentang perempuan yang bekerja, yang menghabiskan waktunya lebih banyak dengan orang lain. Dan argumen itu gak bisa aku bantah apa-apa. Kamu yang ngajarin dia? Enggak. Aku cuma bilang, teman kamu tuh mau kerja. Habis itu aku tutup teleponnya. Cuma dengan perintah gitu dia langsung tahu apa yang harus dibilangin ke aku. Cerdas. Itu karena dia sangat memahami kekhawatiran kamu, Zam. Sok tahu kamu. Aku lihat matanya, Zam. Matanya
Matanya yang gelisah menunjukkan ada orang lain yang lagi dia bela perasaannya. Dan yang berhubungan dengan aku siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu tahu kenapa aku nyuruh dia? Ya karena cuma ada nama dia yang ada di hati kamu. Lihat aku. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Masih aja ada yang begituan, Zam. Astagfirullahaladzim, Ai. Lihat aku, Ai. Hoi. Kamu tahu kenapa aku nyuruh dia? Karena aku mau nunjukin ke dia kalau aku sangat takut kehilangan kamu. Bahkan aku nggak tahan ditinggal kamu ke kantor walaupun cuma sebentar. Dan aku mau dia cepat ngelupain aku. Dengan menyuruh dia seperti itu sama aja dengan mengatakan bahasa yang sangat menyakitkan. Kalau dia menari di mimpi yang salah. Kamu bisa bilang kayak gitu sama dia? Itu yang terpaksa aku lakuin. Kamu percaya semua omongan dia tadi? Nggak sih, Bu. Karena sebagian bohong atau dilebih-lebihin. Terus kenapa kamu nggak bahas tadi? Nggak perlu lah, Bu. Yang penting sekarang Ayah udah tahu kalau Azam akan melakukan apapun, bahkan termasuk membohongi ibunya sendiri untuk mempertahankan Ayah. Kamu tuh tahu dari mana kalau dia akan melakukan segala cara untuk kamu? Iya, kalau dia nggak mau, Ayah akan memaksa dia untuk melakukan segala cara untuk Ayah. Pintar kamu. Ini mau imaman apa mau jamaahan? Allahu Akbar. Sewa ruko per tahun ya paling berapa lah? Nggak sampai puluhan juta. Nah, nanti di situ kita bikin klinik bekam Bang Asro. Ya, peralatannya juga tak banyak dan tak rumit. Ya, cukup beberapa ranjang, ruang tunggu, ya dan beberapa asisten. Gimana, Juk? Pikir-pikir dulu lah. Hei, kalian ini anak muda yang banyak uang. Nah, jadi investkanlah sebahagian harta kalian ke jalan bekam. Coba kalian pikir. Hah? Sekarang zamannya orang ramai kembali ke jalan sunnah. Nah, kita umat Islam mau cari pilih jalan siapa? Kembali ke sunnah Rasul, maka kejayaan umat Islam insya Allah Allah akan kembalikan. Gue sepakat sama lu, Srol. Nah, sekarang saja sudah tampak fenomenanya. Kebangkitan Islam di berbagai belahan dunia. Apakah kalian tidak mau ambil bagian dalam gerakan kebangkitan sunnah Rasul? Hah? Nyesel banget kalau nggak ikut. Ibarat orang ketiduran di waktu khotbah Jumat. Iya, Bang, iya. Ini juga lagi dipikirin. Belum tentu saya nolak. Ya ampun. Apa maksudnya ibarat orang ketiduran saat khotbah Jumat, Bang? Maksudnya seluruh peristiwa Islam berlangsung di sekitar, tapi orang tuh cuma dapat ngimpi doang. Awak yakin bisnis bekam ini akan berkembang pesat? Insya Allah. Insya Allah. Bang, Ya, Dek. Hah? Sebentar ya.
Iya, Dik. Gak perlu banyak janji macam itu, Bang. Tawarkan saja sewajarnya bagaimana itu klinik bekam. Nanti Abang terjebak, harus membuktikan sesuatu yang di luar kendali Abang. Iya, Abang ngerti. Abang nggak mengumbar janji kok. Abang coba menularkan kegembiraan masa depan. Orang bisa tafsirkan lain. Sudahlah, Bang. Tawarkan saja sewajarnya, apa adanya. Kejujuran tidak pernah berubah warna dimanapun. Selalu emas dan berwarna emas. Ya mungkin itu yang membuat kita tidak cocok menjadi orang kaya, Dik. Kita terlalu jujur dan was-was tentang akhirat. Jangan mengecilkan orang beriman, Bang. Para sahabat utama Rasulullah, seperti Abu Bakar dan Utsman bin Affan, adalah orang-orang berakhlak mulia dan bisnismen yang sukses. Ya, Dik. Kejujuran mungkin menghalangi langkah, tapi tidak menghalangi rezeki. Ya, tapi semuanya itu ya terserah kalian. Yang namanya bisnis, kadang ada yang gagal, tapi banyak juga yang sukses. Ya, awak tak mau tutup-tutupi kemungkinan ini. Maksudnya bisnis klinik bekam juga bisa bangkrut, Bang? Ya, tentu saja. Bisnis bekam bisa tumbang, tapi satu sunnah Rasul sudah kita dirikan. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia konsultan bisnis kita datang. Pak, kalau kita invest ke klinik bekam, kira-kira bagaimana? Bekam yang pakai gelas-gelas darah gitu. Buka pom bensin aja kali. Ayo ikut gue. Ada lokasi strategis yang masih dijual murah. Jalur situ bakal banyak kendaraan. Karena di sekitar situ banyak komplek perumahan baru. 2-3 tahun ke depan, insya Allah jalan. Terserah Pak Jalal, kita sih nurut sama konsultan. Ntar kalau mau, baru kita buka klinik bekam di belakang pom bensinnya. Hah? Tanah siapa yang mau dijual? Setahu saya, di daerah itu nggak ada tanah yang mau dijual. Haji Royani mau jual tanah. Apa bagusnya tanah Haji Royani buat pom bensin? Udah deh, lu nggak paham bisnis, jangan berdebat sama gue. Yuk, jalan. Ya nanti dulu lah Pak Jalal. Ini kan belum selesai bekamnya. Lokasinya bener-bener cocok buat pom bensin, Pak. Udah gue pelajari dan konsul sama dinas tata kota. Kita harus beli itu tanah, mumpung masih murah. Gue emang gak ngerti bisnis, tapi gue ngerti cara curi-curi kesempatan. Gue mau jalan dulu ah. Din, mau kemana kau? Mau sholat duha, habis itu hataman Quran. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak gaya tuh anak. Royani, oi Haji Royani. Apa kabar Pak Haji? Siapa lo? Ini Udin. Masa lupa sih sama murid ngajinya sendiri? Dulu waktu saya kecil ngajinya sama Bang Jack dan nama Pak Haji Royani juga. Udin. Banyak nama Udin di sini. Lo Udin yang mana? Ya,
Yang ini, Hansip. Udin Hansip. Ya elah, lupaan banget sih. Udin Hansip, bekas mantunya Habibi. Habibi yang mana ya? Astagfirullah. Maaf ya, gue bener-bener lupa. Habibi yang kurus kering itu Pak Haji, mukanya pucat kayak orang udah mau meninggal. Perasaan kagak ada yang namanya Habibi di kampung sini. Ngaco kali lo. Ada. Dia itu bapaknya istri saya, Herlina. Hah? Herlina? Astagfirullahaladzim. Herlina yang putih tinggi itu. Cantik, mancung kan? Apalnya sama yang begituan sih? Yang udah cerai itu kan? Masya Allah, sampai ke situ taunya. Iya Pak Haji, Herlina udah cerai. Oh iya, gue ingat. Gimana beritanya Herlina sekarang? Udah. Jangan nanya-nanyain Herlina. Sekarang yang lagi punya urusan sama Pak Haji adalah saya. Mau duit nggak? Duit apa? Saya mau beli tanah Pak Haji, oke? Tanah gue? Lo mau beli tanah gue? Kok ceritanya jadi lain? Ini kontan, nggak pakai ngutang. Terserah lo deh. Kita ngobrolnya di rumah Pak Haji aja, yuk. Jangan cepet-cepet, ntar gue nyungsep. Udah mau hujan, yuk. Tolong informasikan kepada warga yang lain supaya mendukung saya sebagai ketua RW yang baru. Ini bukan sekedar informasi namanya Pak, tapi Bapak nyuruh. Dan kalau nyuruh warga untuk mendukung Bapak, ada biayanya. Berapa? Ya, standar nasional Indonesia aja lah. Cuma 20.000 per orang. Gile, mahal banget. Emangnya mau demo ke Senayan? Ini cuma buat lingkungan RW kita aja. Sebentar Pak, maaf. Kita rundingkan dulu. Silakan. Begini Pak, satu suara seharga sebungkus rokok. Ya sekitar 15 ribuan lah. Gimana, Kim? Oke, sanggup. Kira-kira saya bisa dapat berapa persen suara? Ya sekitar 40% bisa tembus Pak. Masuk akal, Pak. Oke, deal ya. Bismillah. Yang kayak ginian jangan pakai bismillah Pak. Terus pakai apa dong? Ya, pakai duit lah. Oh. Siap. Oke. Sudah dekat hari pemilihan, kok Pak Yos dan Hakim udah buru-buru ngajak Papa rapat ya, Ma? Emang Papa masih pengen menjabat lagi? Seperti kata salah satu Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan. Ketika dia disuruh melepaskan jabatannya, apa dia bilang? Langkain dulu mayatku. Oh bukan. Beliau bilang, aku ndak akan menanggalkan apa yang sudah dikenakan Allah padaku. Itulah yang Papa kumandangkan sekarang. Yakin? Papa masih punya pendukung? Ya, kalau rakyat pendukung Papa ndak punya. Paling pendukung setiap Papa dalam bahaya. Dan Allah sendiri yang akan mendukung Papa.
Yakin Allah mendukung Papa? Oh yakin, Ma. Papa sendiri heran. Kok Allah hobi sekali menolong Papa di saat-saat genting. GR. Loh. Bergaul dengan Allah itu harus dengan sedikit rasa GR gitu, Ma. Iya, Allah itu seperti yang kita sangka. Kalau kita menyangka Allah itu cinta sama kita, maka Allah akan malu dan kemudian mencintai kita. Lihat saja nanti buktinya. Papa akan maju ke pemilihan walaupun tanpa pendukung. Mama yang gak akan mendukung Papa. Mama pengen Papa pensiun. Kita bisa habisin waktu berdua dan berlibur ke Pangandaran. Tidak ada hari libur untuk seorang pemimpin, Ma. Apa Rasulullah pernah bilang kalau dia mau liburan dulu ke Laut Merah gitu? Seumur hidup Rasulullah itu kerja dan kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, spontan sekali jawaban Mama. Tahu ya siapa yang datang? Jangan nyari gara-gara dah, Pak. Iya, wedus. Saya akan maju menjadi penantang Anda dalam pemilihan ketua RW. Yakin punya pendukung cukup? Yakin? Mayoritas warga sudah berdiri di belakang kami. Berdirinya ngapain? Ngerumpi atau ngantri sembako? Jangan remehkan kekuatan kami, Bung. Warga sudah tidak percaya sama Anda. Sebaiknya Anda mundur saja. Saya tidak akan mundur. Percuma, Pak. Bikin malu aja. Sudahlah, sekarang waktunya Bapak mundur dengan terhormat. Saya tidak kenal kata mundur terhormat. Yang saya tahu, saya maju dengan terhormat. Baiklah kalau begitu. Saya sudah ingatkan ya. Malu, tanggung sendiri. Saya tidak akan kalah. Saya punya pendukung terbesar dan terbaik, yaitu Allah. Dipikirnya cuma dia yang punya Allah. Baiklah Pak RW. Mari kita adu doa. Kita akan lihat Allah akan berpihak kepada siapa.